Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan memulai dengan satu pembahasan mengenai keindahan, nanti akan diteruskan di dalam bentuk talk show. Jadi ini satu tema yang jadi tema di open house kali ini, bagaimana keindahan dari Tuhan adalah bagian yang perlu diselidiki, dipelajari, dinikmati oleh orang-orang yang mau dan juga senang untuk ikut Tuhan, terutama menjadi umat Tuhan. Nah, saudara, ada satu tokoh dari sejarah Kristen, seorang yang cukup kita kenal, yaitu seorang bernama John Calvin. Nah, dia adalah seorang yang sangat kritis terhadap image, terhadap gambar yang dipakai untuk menjadi perwakilan dari kebenaran. Jadi di dalam gereja ada patung, kemudian ada banyak sekali image yang katanya akan mendidik jemaat untuk mengenal Tuhan. Nah, ini pendidikan yang dipahami secara salah menurut Calvin, karena di dalam memahami gambar untuk mengerti Tuhan, ini akan membuat orang menyembah berhala. Nah, sehingga Calvin sangat kritis terhadap penggunaan image di dalam gereja dengan tujuan untuk pendidikan. Nah, karena itu banyak orang salah ngerti. Banyak orang menganggap, oh kalau begitu Calvin tidak setuju terhadap gambaran visual dari seni, atau Calvin menentang pengertian kebenaran dan keindahan yang dipamerkan dan juga yang dikembangkan di dalam tradisi Katolik. Dalam tradisi Katolik ada begitu banyak kemajuan di dalam arsitektur, juga di dalam seni, di dalam lukisan, dan di dalam banyak hal lain. Calvin menentang ini tentunya. Tapi kalau kita selidiki baik-baik, bukan, Calvin tidak menentang seni, Calvin tidak menentang keindahan. Maka dia membagikan ada dua jenis image atau gambar atau patung atau apapun. Inilah gambar mengenal Tuhan, karena Tuhan seperti ditarik turun untuk dibakukan di dalam bentuk patung ataupun barang-barang yang lain. Nah, ini yang ditolak dan juga dilarang di dalam Taurat, di dalam kitab suci. Jangan membangun bagimu gambar yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, yang ada di laut, lalu kamu sujud menyembah kepadanya. Ini bagi Calvin adalah image yang mati. Tapi Calvin mengakui ada image yang hidup yang Tuhan pakai. Apa itu image yang hidup? Bagi Calvin, image yang hidup adalah image yang memampukan kita untuk mengenal Tuhan yang turun dan juga yang naik. Tuhan yang rela descend, Tuhan yang rela berinkarnasi. Dan karena dia rela berinkarnasi, maka hal-hal yang bersifat image, yang kita bisa lihat, yang kita bisa nikmati, dan juga keindahan, ini sangat perlu. Jadi saudara, ternyata Calvin tidak anti terhadap segala sesuatu yang berkait dengan seni. Nah, maka dia mengatakan seluruh ciptaan Tuhan itu mengandung keindahan yang mengundang manusia untuk mengenal Allah sebagai Allah yang rela turun. Tapi Allah yang rela turun juga adalah Allah yang mengangkat manusia naik. Jadi ada pola descend, Tuhan yang turun, tapi juga ada pola ascend, yaitu manusia diangkat naik. Nah, gambar yang sejati, keindahan yang sejati, dan seni yang sejati adalah yang mampu menggambarkan kerelaan Tuhan untuk turun, tetapi setelah kita nikmati, membuat kita terangkat naik. Nah, inilah yang sebenarnya ditekankan di dalam pengertian keindahan di dalam pikiran John Calvin. Itu sebabnya di dalam tafsiran Calvin di dalam surat Efesus maupun tafsiran surat Ibrani, dia mengemukakan satu pengertian yang sangat terkenal. Dia mengatakan ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu dan ketika Tuhan menciptakan bumi, dia menginginkan untuk kemuliaannya dipahami sehingga seluruh ciptaan Tuhan menjadi semacam teater untuk kemuliaan Tuhan. Kalau begitu, saudara dan saya sebenarnya diajak untuk menyaksikan, menonton keindahan Tuhan. Tapi jangan lupa, ada keindahan yang palsu, ini mematikan. Ada keindahan sejati yang menggambarkan Tuhan yang rela turun dan Tuhan yang mengangkat kita naik. Descend dan ascend. Ini dua hal yang sangat penting bagi kerohanian kita. Jadi saudara dan saya akan menikmati Tuhan. Bukan Tuhan yang tinggi, tetapi tidak bersentuhan dengan hidup manusia. Tanpa keindahan, kita sulit untuk melihat Tuhan di dalam aspek yang bersentuhan dengan kita, yaitu di dalam kerelaan Tuhan merendahkan diri. Saudara dan saya tidak mungkin kenal Tuhan kalau Tuhan tidak merendahkan dirinya. Dan bagi Calvin, perendahan diri Tuhan
ini dilakukan untuk membuat kita diangkat mengenal Tuhan, dan Tuhan melakukannya dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan firman, dia menyatakan diri melalui kebenaran. Cara kedua adalah dengan sakramen atau dengan hal yang bersifat visual. Nah, inilah dasar orang Kristen mengembangkan pengertian tentang seni. Seni selalu berkait dengan kerelaan Tuhan merendahkan diri, dan seni selalu berkait untuk mengangkat manusia mengenal Tuhan yang tinggi. Nah, dari sini kita sadar bahwa tradisi reform, termasuk dari pikiran Calvin, itu menggerakkan kita untuk menghargai keindahan. Ini membuat kita menyadari bahwa mengenal Tuhan tidak bisa tanpa keindahan. Tapi keindahan yang seperti apa? Keindahan yang palsu membuat kita mati. Ingat tadi gambar mati. Sedangkan keindahan yang sejati itu mengangkat kita untuk memahami Tuhan yang mulia dari posisi kita yang rendah. Maka di dalam konsep keindahan Calvin terkandung pengertian yang penting untuk pendidikan. Ada educational use of beauty kalau mau dibilang. Ini tentu bukan istilah Calvin. Calvin terkenal dengan pengertian educational use of the law. Jadi bagi dia Taurat mengajar manusia untuk hidup suci dan mengajar manusia untuk mengenal Tuhan. Tapi saya mau membagikan bahwa di dalam melihat keindahan, Calvin juga mempunyai pemahaman yang sama. Keindahan akan mendidik manusia. Keindahan akan membuat manusia mengenal Tuhan di dalam aspek yang sudah lebih dulu dia ketahui dari pengertian dengan keindahan di dalam pengertian yang visual. Nah, itu sebabnya tidak ada kata di dalam aspek seni. Kan ada orang dibaptis dan saudara ada sakramen. Demikian di dalam untuk bertumbuh di dalam mengenal Dia. Dengan cara apa? Dengan dan membagikan kepada mereka. Satu fondasi penting tidak hanya berkait dengan tradisi sebelumnya dari tradisi reform, di mana untuk mengerti keindahan di dalam bersatu dengan pengertian kebenaran. Nah, maka saudara sekalian, waktu anak-anak kita belajar, waktu pendidikan dikembangkan, hal yang beda dengan yang dipahami. Sekuler tidak mengerti turun, dan karena itu dunia sekuler tidak mungkin mengerti tentang manusia yang diangkat naik. Ini tidak ada di dalam dunia pendidikan sekuler. Sekuler menggali dan memberikan ide, menggali tidak akan sampai kepada tujuan pendidikan, yaitu memahami Allah yang rela turun untuk mengajak kita naik. Nah, inilah descend dan ascend. Itu sebabnya biarlah kita melihat kenapa anak-anak harus dididik. SD, SMP, SMA, kuliah, dan untuk mengenal Tuhan yang rela turun dan bisa dipahami, dia bisa dikenal. Mengangkat kita naik. Bagaimana bisa mengangkat kita naik? Dengan teori, baik itu ilmu-ilmu lain, dan menemukan kebenaran yang disandingkan dengan keindahan. Nah, apa yang dipahami lewat kebenaran tidak akan membangun imajinasi. Ini dikatakan Calvin di dalam Institute of Christian Religion. Imajinasi dibentuk dengan gambaran yang terpapar. Bagaimana saya tahu masa depan yang sempurna? Contoh, kecuali pakai analogi. Maka di dalam kitab suci para nabi berkhotbah tentang kondisi masa yang bersifat gambaran analogis. Waktu ada singa berbaring bersama dengan sapi, akan ada serigala. Ini memancing imajinasi kita. Maka bagi Calvin, seni akan membuat kita mampu mengadopsi kondisi sempurna yang belum datang, tetapi mampu mengaitkannya dengan kondisi real
yang sekarang kita sedang gumulkan. Banyak orang tidak bisa mengaitkan ini. Mereka mau dunia yang sempurna dan mereka tidak bisa cope with reality. Mereka nggak bisa menerima fakta realitas. Atau banyak orang yang cuma menerima fakta realitas tetapi tidak menerima kondisi sempurna yang Tuhan janjikan. Nah, tapi kekristenan mengajarkan kedua dalam masyarakat untuk membuat masyarakat lebih sempurna, tentu dengan pola sempurna dari Tuhan. Bagaimana mengerti pola sempurna dari Tuhan? Bagaimana mengerti pemerintahan yang sempurna di dalam pikiran Tuhan? Bagaimana mengerti kondisi masyarakat yang sempurna dalam pikiran Tuhan? Ini hanya bisa dimengerti lewat gambaran analogis, bukan melalui pengamatan realitas. Nah, itu sebabnya imajinasi diperlukan. Dan imajinasi harus dikembangkan untuk melihat keindahan yang dari Tuhan. Dari imajinasi yang membuat kita mengerti kondisi sempurna yang Tuhan mau, kita akan berjuang dengan ada blueprint yang dari Tuhan. Ini seperti saudara melukis dengan melihat contoh. Saudara tidak perlu memberikan tempat yang terlalu besar kepada imajinasi yang liar. Tapi saudara cukup melihat kepada yang sempurna dan saudara mencoba menduplikasinya di dalam kanvas tempat di mana saudara melukis. Nah, inilah yang kita bisa lihat dari keindahan. Harap kita semua makin klik dengan pikiran dari tradisi reform dan makin mengerti kenapa mempelajari keindahan adalah bagian yang penting untuk bertumbuh, dinaikkan oleh Tuhan menjadi makin serupa dengan Dia. Ini kira-kira yang menjadi pendahuluan dan saya menyerahkan waktu selanjutnya untuk acara berikut. Saya minta maaf tidak bisa lanjut terus karena harus segera pimpin masterclass di RMCI. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.